Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVmu, kembali lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku, Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir ustadzah kita, yaitu Ustazah Rosti Hanifah Salsabila atau biasa disapa dengan Ustazah Elsa. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ustazah udah siap belum nih sharing ilmunya kepada Sobat TVmu? Sudah siap insya Allah. Oke, baik. Nah, Ustazah, kita juga mengajak semua pemirsa TVmu, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke Instagram kita. Dan jangan lupa follow ya Instagram kita @netizenbertanya-tvmu. Dan Ustazah, kali ini kita mau bahas dengan tema quarter life crisis. Nah, istilah ini sering banget kita dengar, apalagi di kalangan anak muda. Kayak overthinking gitu ya Ustazah, terus merasa putus asa, kayak galau tentang masa depan. Misalnya kayak overthinking masalah jodoh, karir, keuangan. Terus gimana ya pandangan Islam terkait kondisi ini? Dan kita bakal bahas bareng-bareng bersama Ustazah. Kita juga sudah menerima nih pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah mengirimkan ke Instagram kita tentang tema kita kali ini. Dan aku sendiri udah penasaran nih sama pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen Ustazah. Nah, pertanyaannya menarik banget nih. Apakah quarter life crisis ini bertentangan dengan ajaran Islam? Nah, sebelum Ustazah jawab, boleh dong Ustazah kenalkan diri kepada Sobat TVmu. Oke, sebelumnya bismillah, Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosti Hanifah Salsabila, biasa akrab dipanggil Elsa. Rosti juga boleh, tapi lebih baik Elsa aja gitu. Saya kebetulan alumni Al-Azhar Kairo Mesir, Ara. Jurusan saya di Usuluddin, konsentrasinya atau takhasusnya di tafsir Quran. Sekarang menempuh pendidikan pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, masih di jurusan linear tafsir Quran. Dan saat ini berkhidmat di Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kantor Jakarta. Masya Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, apakah quarter life crisis ini bertentangan dengan Islam? Tentu saja tidak gitu. Karena ini merupakan fase psikologis yang lumrah dialami oleh manusia gitu. Umumnya dialami oleh orang-orang yang umurnya 20 sampai menuju 30 tahun gitu. Jadi ini sangat manusiawi dan sangat-sangat tidak bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Kami benar-benar akan menguji engkau, wahai manusia, dengan syai'im minal khaufi wal ju'i, sedikit dari rasa takut dan juga rasa lapar gitu. Kalau kita perhatikan Ara, di kata lanabluwannakum, ini ada huruf lam dan huruf non takkid gitu. Fungsinya adalah untuk menegaskan bahwa Allah itu benar-benar akan menguji manusia dengan sedikit dari rasa takut, rasa cemas, dan juga rasa lapar gitu. Jadi ketika anak-anak muda, Gen Z gitu ya, di usia 20-30 tahunan kok merasa cemas, merasa takut, ragu, ataupun sering muncul pertanyaan, tujuan hidupku nih nanti ke depan kayak gimana gitu kan. Kita kan sering mengalami seperti itu ya, Ara dan saya yang saat ini sedang berada di fase itu pasti relate sekali gitu. Dan pertanyaan ini sering muncul, tujuan hidup saya nanti kemana, nanti jati diri saya akan seperti apa, tujuannya nanti kemana gitu. Dan itu hal yang lumrah gitu. Itulah yang membuat kita menjadi manusia sejati gitu. Kita sebagai umat Islam kan buku pedomannya adalah Al-Quran ya Ara ya. Nah, di Al-Quran sendiri tuh setidaknya ada 3 kandungan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ajaran tauhid, bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti bahwa Allah itu pencipta sejati gitu. Yang kedua adalah berisi syariat-syariat agama Islam. Nah, yang terakhir ini adalah berisi
kisah-kisah dari umat terdahulu. Oke. Baik itu dari kisah para nabi, para rasul, ataupun orang-orang soleh di masa lalu. Dan kandungan dari kisah-kisah terdahulu ini sampai 20% gitu. Nah, fungsinya apa sih Allah menceritakan juga di dalam Al-Quran gitu? Kenapa Al-Quran tidak berisi pedoman dan syariat-syariat saja? Kenapa ada cerita-ceritanya juga supaya manusia bisa mengilmui dan mempelajari apa yang terjadi di orang-orang yang sudah lewat gitu. Nah, kalau kita belajar dari teladan kisah-kisah tersebut, ada setidaknya 2 kisah arah yang menunjukkan bahwa Nabi saja ini tuh juga pernah mengalami life crisis gitu. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau di Instagram kan kita sering baca Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling Gen Z kan ya. Iya. Karena Nabi Musa ini dari lahirnya itu sudah ada peraturan dari Fir'aun, penguasa pada saat itu, anak laki-laki harus disembelih, dibunuh gitu. Sampai dia harus dihanyutkan di sungai oleh ibunya, kemudian diasuh oleh istri Fir'aun, berada di bawah pengasuhan kerajaan, istana gitu. Sampai dia akhirnya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang sudah dewasa. Ketika dia suatu ketika keluar dari istana, terus ketemu orang berantem dari sukunya gitu, dia mukul dan tanpa sengaja membunuh salah satu dari suku Kipti gitu. Akhirnya dia merasa takut kan, ini aku anak angkatnya Fir'aun, tapi kok membunuh orang gitu. Dia akhirnya melarikan diri ke kota Madian. Saat itu dia benar-benar life crisis. Aku ini nggak punya tempat tinggal, belum punya pekerjaan, belum punya harta, bahkan aku pun belum menikah gitu. Disitulah ada salah satu penggalan doa dari Nabi Musa alaihissalam yang juga bisa diamalkan oleh teman-teman Gen Z ya. Di situ beliau berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepadaku, sesungguhnya aku benar-benar membutuhkan itu, sesungguhnya aku benar-benar fakir terhadap itu gitu. Jadi Nabi Musa aja, orang sesoleh Nabi Musa, orang pilihan Allah itu mengalami life crisis gitu. Selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu ya, Nabi Yusuf itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Nabi Yusuf mengalami life crisis juga, dibuang di sumur, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya hingga diangkat, pernah dipenjara juga sampai diangkat menjadi salah seorang tokoh penting di negeri Mesir gitu. Oke, baik. Jadi sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Betul. Nabi pun pernah mengalami hal tersebut ya Ustadzah. Oke, baik. Terima kasih Ustadzah telah menjawab pertanyaan netizen. Dan Sobat TVMu, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Halo Sobat TVMu, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, masih dengan tema yang sama nih. Dan Ustadzah, kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Nah, itu dia pertanyaan dari netizen Ustadzah. Dia menanyakan, gimana sih Islam mengajarkan kita menghadapi rasa cemas tentang masa depan Ustadzah? Oke, sama seperti tadi ya, rasa cemas itu salah satu bentuk kita tuh sangat manusiawi, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan ketidakberdayaan gitu. Rasa cemas manusiawi, hanya saja ada salah satu kalam dari Imam Ibnu Athaillah. Beliau adalah seorang sufi terkemuka dari negeri Mesir gitu. Beliau ini menulis salah satu kitab monumental dalam bidang tasawuf. Tasawuf itu kan untuk menjernihkan hati kita ya. Beliau di situ menulis bahwa arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih nafsaka tuh maksudnya rilekskan diri kamu, diri kita sebagai manusia ini minat tadbir. Dari ngurusi, dari ikut campur segala hal yang tidak urusan kita gitu. Fama qama bihi ghairuka anka, apa-apa yang sudah diurusi oleh orang lain atau oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya, la takum bihi nafsak. Jangan kita terlalu ambil bagian di situ gitu. Karena kita kan hanya sebagai manusia, hanya bisa berikhtiar. Cemas yang terlalu berlebihan itu tidak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan kan tidak boleh ya di ajaran agama Islam. Jadi
cemas itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Karena nasihat Imam Ibnu Athaillah tadi, arina nafsaka, udah rilekskan aja. Yang kedua adalah kita tuh harus mengingat bahwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah itu yang memegang kunci segala hal yang goib. Goib itu bukan berarti jin, bukan berarti setan, tapi segala sesuatu yang di luar indera manusia. Baik itu dari segi masa depan, baik itu nanti rezeki kita, jodoh kita, kita di masa depan bahagia ataupun tidak, nelangsa ataupun tidak, itu ilmu gaib namanya. Kita tidak tahu, dan apa-apa yang bukan ranah kita itu kita cukupkan saja, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Terus Ustazah nih ya, misalkan kita sering banget lihat media sosial, terus kita lihat nih teman kita tuh lebih sukses. Nah, agar terhindar rasa iri itu gimana sih Ustazah? Nah, ini saya izin mengutip juga masih perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, masih dalam kitab yang sama, Al-Hikam Al-Athaiyah nama kitabnya. Beliau menulis salah satu kaidah kehidupan yang cukup menenteramkan hati kita gitu. Beliau berkata, la yakun ta'akhur amadil ata ma'a ilhah fi du'a sababan liya'sika. Fa innahu dhamina laka al-ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Maknanya adalah la yakun ta'akhur amadil ata. Jangan sampai ketika kita ini berdoa, kemudian doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kesuksesan belum kunjung kita dapatkan, meskipun al-ilhah ini Syekh Ahmad Zarruq, salah seorang sufi dari Maroko, mengartikan kata ilhah ini adalah at-tikror. Jadi kondisi ketika seorang hamba tuh berdoa siang malam berulang kali, tapi tidak kunjung juga ini doa dikabulkan, tidak kunjung kesuksesan kita dapatkan, itu mujiban liya'sik, menjadikan kita berputus asa. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah melanjutkan, fa innahu dhamina laka al-ijabah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin dhamina laka al-ijabah, pengabulan dari doa itu. Tetapi apa yang perlu kita pahami adalah, kata Imam Ibnu Athaillah, fima yakhtaru laka. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. La fima takhtaru nafsik, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan atas diri kita gitu. Wa fil waqti alladhi yurid, dan sesuai dengan waktu yang dipilihkan Allah untuk kita. La fil waqti alladhi turid, bukan waktu yang kita tentukan untuk diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada salah satu perkataan Ali bin Abi Thalib yang cukup menenteramkan hati kita juga. Ketika kita melihat kesuksesan teman-teman kita dan kita kayaknya masih stuck on our place gitu, adalah bahwa Ali berkata, aku akan bahagia bila doaku terkabulkan, bila keinginanku tercapai gitu. Tapi ketika keinginanku tidak tercapai, aku akan lebih bahagia. Karena ketika doaku dikabulkan, artinya Allah mengabulkan pilihanku. Kalau doaku tidak terkabulkan, artinya Allah memilihkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang tidak aku minta, tapi yang Allah inginkan atas kita gitu. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman kita lebih sukses dari kita dan kita kayak masih stuck di sini aja, ini memang belum waktunya aja gitu. Baik. Sesuai dengan perkataan Ibnu Athaillah tadi kan, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid gitu. Baik. Terima kasih Ustazah. Nah, Ustazah, kita juga masih ada pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Nah, itu dia pertanyaan dari netizen Ustazah. Silakan Ustazah. Menyikapi kegagalan di usia muda ya. Salah satu, saya masih mengutip perkataan Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau berkata, rubbama mana'aka fa'a'taka. Boleh jadi Allah ini a'taka famana'ak, memberikan kita sesuatu yang kita inginkan untuk mencegah kita dari sesuatu hal yang madharatnya jauh lebih besar gitu. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Nah, ini yang berkaitan dengan kegagalan tadi. Boleh jadi Allah ini menggagalkan kita dari suatu rencana kita, fa'ataka, untuk memberikan kita sesuatu yang jauh lebih baik di masa yang akan datang gitu. Wa mata futiha laka babul fahmi fil man'i, dan ketika kita mulai paham bab di dalam pencegahan ini, penolakan ini, mimpi kita tidak terwujud, doa kita tidak dikabulkan, saral man'u ainal ata.
penolakan ini, kegagalan kita ini akan kita lihat sebagai sebuah kesuksesan sejati, sebuah pemberian sejati gitu. Karena boleh jadi kita digagalkan dari suatu rencana untuk diberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena seandainya kita sukses di rencana tersebut, kita nggak akan dapat nikmat yang jauh lebih gede di masa yang akan datang gitu. Oke, baik. Jadi ikhtiar kita adalah untuk berdoa dan tentunya berusaha. Kalau misalkan doa kita ini belum dikabulin, pasti ada yang lebih baik ya Ustazah ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan netizen. Dan Ustazah, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Halo Sobat TVmu, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah, kita masuk segmen terakhir dan Ustazah kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Nah, itu dia pertanyaannya Ustazah. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda dalam melewati masa quarter life crisis ini, Ustazah? Oke, yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda, kita usia-usia kita ini ya, Ra, di dalam melewati masa quarter life crisis adalah sesuai dengan apa yang Allah minta dalam Al-Quran. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Tetap harus ada perencanaan karena manusia itu tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita harus tetap stay on the track. Kita harus tetap punya ambisi karena ada salah satu kisah, masih kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau ingin bertemu dengan gurunya yaitu Nabi Khidir. Di surat yang sering kita baca tiap hari Jumat, di surat Al-Kahfi, di situ Nabi Musa berkata kepada teman safarnya, aku tidak akan berhenti sampai hingga aku sampai kepada pertemuan dua laut, atau au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus-menerus selama bertahun-tahun. Nah, di sini Ara ada yang menarik. Syekh Usama Al-Azhari, salah seorang ulama dari Mesir, itu pernah menjelaskan makna hukuba di ayat ini. Jadi hukuba ini adalah bentuk dari jamak. Kata mufradnya, kata tunggalnya adalah hikbah. Jadi hikbah ini dalam bahasa Arab artinya adalah suatu durasi waktu yang kisananya itu masih dipertibatkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan hikbah ini durasinya adalah 70 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Sisanya mengatakan 100 tahun lamanya gitu. Jadi dalam kesempatan itu Syekh Usama mengambil bilangan angka yang paling kecil adalah 70 tahun gitu. Sementara di dalam bahasa Arab suatu kata bisa dikategorikan sebagai bentuk jamak itu kan minimal 3 gitu. Karena kalau bentuk mufradnya hikbah, bentuk musananya adalah hikbatan atau hikbatain gitu kan. Kalau bentuk jamak kan minimal 3. Jadi 70 kita kalikan saja 3, jadi 210 tahun. Jadi seolah-olah Nabi Musa di dalam ayat tersebut tuh berkata, aku tidak akan berhenti hingga aku sampai dalam pertemuan dua laut tersebut. Kalau enggak, aku akan terus berjalan selama 210 tahun lamanya gitu. Nah ini kan benar-benar nggak make sense ya. Masa ada orang yang berambisi kuat gitu, mau berjalan terus mengitari bumi sampai pertemuan dua laut, sampai bertemu dengan gurunya. Kalau enggak, dia akan terus-terusan berjalan selama 210 tahun. Jadi sebetulnya Islam ini mengajarkan ke kita, khususnya anak-anak muda, untuk terus berambisi gitu. Makanya ada salah satu doa kan yang bisa diamalkan juga oleh para Gen Z ya. Allahumma inni as'aluka himmata Musa idh qala la abrahu hatta ablugha. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku ambisi Musa ketika dia berkata, aku tidak akan berhenti hingga aku sampai. Karena ambisi Musa itu sangat kuat sekali gitu. Yang kedua adalah, selain kita terus berambisi, kita tetap harus ada anchor-nya. Karena kan ambisi manusia kalau tidak diredamkan bahaya ya, apalagi usia-usia bergejolak seperti kita ini yang masih muda. Kita perlu tahu bahwa takdir Allah itu tetap membatasi ambisi manusia. Masih dalam perkataan Imam Ibnu Athaillah, beliau berkata, sawah bikul himam la takhrub aswarul aqdar. Tekad yang kuat, ambisi yang besar, tujuan yang jelas itu tidak akan pernah bisa menembus aswarul aqdar, dinding-dinding takdir gitu. Kita kemarin menyaksikan kan habis Piala Dunia bagaimana Messi benar-benar berusaha keras sekali untuk bisa menang di Piala Dunia, tapi ketika Allah sudah menakdirkan enggak, Argentina nih juara 2, udah kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi anak muda, di samping kita perlu ambisinya kuat, kita juga harus ada anchor-nya, peredamnya, bahwa mau sekuat apapun kita berusaha, mau sebesar apapun ambisi, mau banyak sekali akses yang kita tempuh, yang kita dapatkan privilege-nya,
tetap kita tidak bisa menembus asrul aqdar, takdir Allah tadi. Jadi tetap harus kita berikhtiar, aqilha wa tawakkal kan kata Rasulullah. Kita tetap berikhtiar tapi juga tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, Ustazah, aku mau nanya nih, kan aku udah lulus kuliah, terus aku masukin CV, terus kayak nggak sesuai ekspektasi aku. Terus boleh nggak sih kita putus asa? Nah, Islam itu menyikapinya gimana nih, Ustazah? Oke. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, la tayas min rahmatillah. Jangan sampai kita ini manusia berputus asa dari rahmat Allah gitu. Oke. Mau itu kita tidak dapat pekerjaan cepat ataupun kita langsung dapat pekerjaan, kita tetap harus berikhtiar kan sebagai manusia. Iya. Karena ada sedikit cerita, Ara dulu di zaman Rasulullah ada seorang Arab Badui itu sedang mengembala unta gitu. Karena rasa tawakalnya begitu besar kepada Allah, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau pergi gitu, tapi aku bawa unta. Unta ini aku lepasin, terus aku bertawakal apa gimana gitu sikap aku." Kata Rasulullah, ini sebagai pedoman kita. Kata Rasulullah, aqilha wa tawakkal. Ikat itu unta lalu bertawakal kepada Allah gitu. Jadi kita tetap harus berikhtiar. Di samping itu kita juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustazah kasih pesan tentang tema kita kali ini nih? Oke, untuk closing di hari ini ya, Ra ya. Kita kan sering membaca banyak quotes-quotes di Instagram ya sebagai anak muda gitu. Kita sering buka Instagram. Ada salah satu quote tuh bilang bahwa ibadah paling lama manusia tuh menikah gitu. Oke. Mungkin itu boleh jadi keliru karena ibadah paling panjang kita sebagai manusia adalah terus berprasangka baik kepada Allah gitu. Karena kita sebagai manusia yang bisa bertawakal, adapun bisa berikhtiar, adapun kelanjutannya adalah kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang udah kita bahas bareng-bareng. Dan terima kasih juga kepada Sobat TV-mu telah menyaksikan netizen bertanya Ustadz menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufron dan Ustazah Elsa dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.